Ya, berdiri. Apakah masih ada sampah di bawah kursinya? Di samping, belakang, yuk periksa. Kalau ada sampah, silakan dibuang ke dalam tong sampah. Sudah bersih? Sudah tidak ada sampah? Sudah tidak ada sampah, Ibu persilakan duduk kembali. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Baik, doa ini Ibu yang akan pimpin ya. Ayo ambil posisi tangannya seperti apa kalau posisi kita berdoa. Ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini anak-anak apakah datang semua atau hadir semua? Hadir. Berarti tidak ada yang alpa, tidak ada yang izin. Berarti anak-anak hari ini Ibu kasih 2 jempol karena hadir semua ya. Nah, jadi hari ini Ibu akan mengajak kamu, sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu akan mengajak kamu untuk berdiri. Kita akan bernyanyi bersama-sama. Yuk, kita berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan satu lagu yang berjudul Halo, Halo Bandung ya. Dengan semangat ya anak-anak. Ya, yuk. 1, 2, 3. Halo. Adakah yang masih ingat pelajaran kita minggu yang kemarin? Ya, silakan Elin. Pelajaran yang kita pelajari minggu yang lalu yaitu tentang hayati itu dibagi menjadi 3 yang pertama keanekaragaman sistem, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman genetik. Iya, sudah memberi jawaban yang benar sekali. Dimana tadi minggu kemarin itu kita belajar tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, ya, yang kedua, ya, keanekaragaman spesies. Yang ketiga, keanekaragaman genetik. Nah, itu adalah pelajaran yang kita pelajari pada minggu yang lalu. Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ekosistem yang harmonis. Namun, sebelum kita memasuki pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini, Ibu akan mengajak kamu untuk berdiri lagi. Kita akan nyanyikan satu lagu lagi ya. Dengan semangat ya anak-anak. Masih semangat? Yuk, 1, 2, 3. Pada hari ini kita belajar tentang komponen-komponen ekosistem kita, lingkungan alam dan juga lingkungan buatan, dalam sungai, mawar, dan juga lautan. Hey, ayo, 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 ayo.
gembira. Pada hari ini kita belajar bersama tentang komponen-komponen ekosistem kita. Lingkungan dalam kehidupan, lingkungan buatan, tentang bumi sawah dan juga lautan. Hey, yo ayo 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 belajar. Yo ayo 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 bergembira. Yo ayo 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 belajar. Yo ayo 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 bergembira. Dan ibu nah, hari ini anak-anak kita akan anak-anak akan mempelajari 3 hal. Yang pertama itu yang kita baca bersama-sama. Mampu menunjukkan hasil kasus tentang dampak ketidakseimbangan ekosistem. Ya, yang kedua. Mampu menganalisis informasi tentang ketidakseimbangan ekosistem. Ya, yang ketiga. Mampu mencari solusi tentang dampak ketidakseimbangan dalam ekosistem. Nah, anak-anak hari ini kita akan mempelajari tentang 3 hal ini. Nah, tadi kamu sudah membacanya. Nah, ini ibu mau bertanya, siapakah yang pernah ke sawah? Semuanya hampir rata-rata pernah ke sawah. Apa yang kamu temui ketika kamu berada di sawah? Ada? Air ada? Burung ada? Ada? Nah, betul sekali jawaban anak-anak. Ketika kita berkunjung ke sawah kita itu ada bertemu dengan padi, tanah, air, matahari dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya, pelajaran hari ini ibu akan memutarkan kamu satu video. Ibu harapkan kamu menyimaknya dengan baik. Nah, itu adalah video yang sudah kita tonton bersama. Ibu mau bertanya, apa yang terjadi dalam video tersebut? Ya, yang ketemu. Tadi dimakan tikus, benar sekali. Ya, Jereo. Tikus dimakan ular, benar sekali ya, Raja. Ya, ular dimakan ular. Ya, betul sekali jawabannya. Nah, dalam video ini adalah runtutan rantai makanan. Di mana tadi yang pertama kamu melihat itu ada padi. Padi? Tikus. Setelah itu ular. Dan dalamnya mati. Nah, itu adalah ekosistem atau rantai makan di mana tadi kalau tikus itu membutuhkan padi, padi ini bisa dimakan oleh tikus. Tikus ini bisa
atau punah, apa yang terjadi? Nah, sebelum kamu menjawab pertanyaan ini, Ibu akan membagi kamu dalam beberapa kelompok, ya. Sebelum melanjutkan materi ini, Ibu akan membagi kamu dalam beberapa kelompok. Yuk, anak-anak kita bagi kelompok terlebih dahulu. Sudah dibagi kelompoknya? Nah, ini yang dipertanyakan tadi. Menurutmu apa yang terjadi jika ular, elang, katak, dan persawahan habis dibunuh atau oleh manusia dan habis punah? Nah, anak-anak, di sini Ibu akan membagikan soal dan kita akan berdiskusi kelompok. Di situ sudah ada pertanyaan yang kamu harus jawab dengan cara bekerja sama atau berkelompok. Dan anak-anak sekarang boleh mengerjakannya. Anak-anak, sebelum kamu mengerjakan LKPD ini, jangan lupa tulis namanya terlebih dahulu, nama kelompoknya. Kamu tulis terlebih dahulu ya. Terus baca pertanyaannya. Setelah kamu baca pertanyaannya, baru kamu akan menjawab. Nih, pada kelompok ketiga ini sudah ada pertanyaannya dan ada gambar. Gambar apa? Nah, ini pertanyaan yang pertama, apa yang terjadi apabila katak mengalami kepunahan? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, dan berikan solusinya agar katak tidak mengalami kepunahan. Ini yang pertanyaan yang pertama ya. Terus untuk kelompok selanjutnya, kelompok yang ini ada pertanyaan. Nah, di mana? Di sini juga ada gambar. Nah, pertanyaan yang pertama, ini kamu lihat dulu ini ada gambar apa. Nah, pertanyaan yang pertama, apa yang terjadi apabila sawah yang tempat tinggalnya ular dibangun pabrik? Yang kedua, dan berikan dampaknya bagi manusia. Nah, kamu akan menjawab LKPD yang Ibu berikan ke kamu ya. Jangan lupa tulis namanya, kelompok berapa ya. Dan untuk yang kelompok ini dalam LKPD-nya Ibu sudah menyiapkan. Di sini ada sebuah gambar apa? Iya, ada gambar. Nah, pertanyaan yang pertama itu, apa yang akan terjadi apabila burung elang dengan bebasnya diperjualbelikan? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua, dan berikan solusinya
atau hobi. Berikan solusinya. Paham? Paham? Ya, sekarang boleh kamu kerjakan. Kalau masih merasa belum paham, boleh ditanyakan sama ibu ya. Ya. Sudah selesai? Ibu kasih waktu 15 menit ya. Ya, kalau ini ada kesulitan. Menggunakan.
kelompok yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Ya. Ya, baik anak-anak, karena hasil diskusinya sudah selesai dikerjakan, jadi ibu akan mempersilakan kepada anak-anak untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Nih, ibu persilakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Iya, tepuk tangan. Anak-anak, itu adalah hasil diskusi dari kelompok 1. Nah, tentang apa? Tentang elang. Nah, di situ ada apabila kalau elang itu diperjualbelikan apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Elang akan punah dan tidak ada lagi. Iya, terima kasih kepada Dewa sudah memberi jawaban. Benar sekali jawabannya, elang kalau sudah punah, elang akan mengalami kepunahan. Nah, dan bagaimana caranya kita? Solusinya kita bagaimana kalau elang itu biar tidak punah? Ya, silakan Nak Raja. Iya, jangan membunuh dan jangan membunuhnya. Kita harus melindunginya karena hewannya elang ini adalah predator yang sangat menguntungkan bagi
lingkungan kita. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Tepuk tangan. Ya, persilakan duduk kembali ya. Untuk kelompok yang selanjutnya yaitu kelompok 2. Kelompok 2 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Agak maju-maju sih. Baik, pada hari ini kami akan menghadirkan kerja kelompok kami dari kelompok 2. Nama kelompok kami Gadis Raja Nikah dan Islam. Pertanyaannya, apa yang terjadi apabila sawah yang di tempat tinggalnya ular dibangun pabrik, rumah, dan atau perkantoran? Pertanyaan nomor 2, dan berikan dampaknya bagi manusia. Jawabannya nomor 1. Yang terjadi apabila sawah yang tempat tinggalnya ular dibangun pabrik, rumah, dan perkantoran adalah ular akan kehilangan habitat atau tempat tinggalnya, tempat bersembunyian, bertelur, dan mencari makan. Oleh karena itu, tingkat kematian pada ular akan menjadi meningkatkan karena ular akan merasa terdesak dan mudah ditangkap dan dibunuh oleh manusia. Jawaban yang kedua, dampaknya bagi manusia adalah akan terjadi peningkatan hama seperti tikus dan serangga, sehingga berdampak kepada hasil pertanian yang dikelola manusia. Dan yang lebih berbahayanya lagi, ada penyebaran penyakit seperti demam berdarah, malaria, dan lain-lainnya. Demikian kerja kelompok kami. Terima kasih. Ya, terima. Nah, ini adalah hasil kelompok dari kelompok 2. Nah, kelompok 2 ini membahas tentang apa yang terjadi apabila sawah ini dibangun tempat pabrik. Nah, apa yang terjadi? Ya, silakan Leo. Iya, ular akan mati dan akan terjadi kepunahan. Terima kasih Leo sudah memberikan tepuk tangannya. Dan bagaimana solusinya? Ya, anak Leo lagi yang akan menjawab. Iya, jangan membangun rumah di tempat permukiman persawahan. Ya, betul sekali. Nah, kalau sawah itu dibangun tempat pabrik, tempat rumah, dan pasti akan terganggu tempat tinggal ular, tempat dia bertelur, tempat dia mencari makan, habitatnya tetap terganggu. Nah, solusinya tadi betul yang disampaikan oleh Leo tadi, kita jangan membangun perumahan atau pabrik di lingkungan persawahan. Untuk kelompok selanjutnya yaitu kelompok 3. Silakan lanjut. Baik, kami akan membacakan hasil kelompok kami dari kelompok 3. Dari Liza Kesia, Alexandria, Elisa Kesia, Lisa Aguilera, dan Esther Gabriel. Pertanyaannya, apa yang terjadi apabila katak mengalami kepunahan? Jawaban, serangga akan menjadi lebih membahayakan karena katak adalah hewan pemakan serangga. Serangga adalah hama yang dapat menyebabkan penyakit yang membahayakan bagi tanaman. Nomor 2, dan berikan solusinya agar katak lawan tidak mengalami kepunahan.
solusinya? Bagaimana solusinya? Ya, jangan memburu kata, betul sekali. Ada lagi? Ya, Kang Kadis? Tidak boleh membunuh dan memakannya. Tidak boleh membunuh dan memakannya, benar sekali. Ada lagi? Ya, silakan. Iya, jangan menyiksa kata dan jangan membunuhnya. Terima kasih atas jawabannya ya anak. Ya, kita persilakan untuk kembali kepada anak-anak. Nah, anak-anak, biar kata ini tidak punah, kita tidak boleh memperjual belikan dan jangan dibunuh supaya dia tidak punah. Nah, untuk kelompok selanjutnya yaitu kelompok 4. Nah, kelompok 4, silakan presentasikan hasil kelompoknya. Baik, kami dari kelompok 4 membacakan hasil kerja kelompok kami. Nama anggota kelompok Erel, Yosa, Iva, Elia, Sofia, Yosia di sana. Pertanyaannya, apa yang terjadi apabila memang guru dijadikan sebagai sarana olahraga atau hobi? Jawabannya adalah guru akan menjadi punah dan akan terjadi kematian massal. Guru dan membuat sistem dan pelanggaran hukum. Berikan solusinya. Untuk menjaga keselamatan dari guru. Ada suara yang kecil. Ya, tepuk tangan. Itu adalah hasil diskusi dari kelompok 4. Nah, di sini, ya, Ibu persilakan duduk kembali ya. Apa yang terjadi apabila menembak burung itu dijadikan sebagai sarana olahraga? Ya, silakan Nak Mika. Yang menjadi punah. Ya, tidak menjadi punah. Apa lagi? Ada lagi? Betul sekali yang disampaikan oleh Mika. Kalau burung ini dijadikan sarana olahraga, burung ditembak dan mati, akan terjadi kepunahan dan kematian massal terhadap burung. Nah, bagaimana solusinya? Ya, silakan Nak Elin. Menjaga kelestarian. Iya, betul sekali. Menjaga kelestariannya. Biar menjaga kelestariannya, sarana olahraganya menggunakan apa? Benda mati. Betul, benda mati yang menyerupai dengan burung. Nah, untuk menjaga kelestarian itu kita menggunakan bahan atau alat benda mati yang menyerupai dengan burung. Dan apa lagi? Apabila ada terjadi hal seperti itu, karena kalau membunuh hal-hal yang dilindungi ada hukumnya. Nah, apabila ada yang melanggar hukum tersebut, dia akan dihukum atau didenda. Nah, begitu ya, anak-anak. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan memutar
dan predator biasa. Mereka adalah musuh utama bagi ular-ular di hutan. Dengan penglihatan tajam dan kecepatan luar biasa, ular dengan mudah menemukan mangsanya. Mereka memastikan populasi ular terkendali dan menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi jangan salah sangka, burung elang adalah musuh yang sebenarnya bagi para ular. Subscribe untuk video lebih menarik tentang alam liar. Hai semua, tebak siapa yang kecil, hijau dan malam untuk ekosistem? Ya benar, katak. Katak adalah amfibi yang menarik siklus hidup. Mereka berawal dari zodiak kecil dan menjadi pengaruh burung bernapas dengan insan di air sebelum menggunakan kaki dan bergerak. Tapi katak punya banyak hal menarik. Katak adalah pengendali alam. Mereka merupakan serangga-serangga pengganggu sehingga membantu menjaga keseimbangan. Warna kulit mereka yang cerah bukan hanya untuk pamer. Mereka menggunakannya untuk mengusir. Meskipun punya rambut putih, katak menggunakannya panjang. Kerusakan habitat, polusi, dan perubahan iklim mendorong banyak spesies hidup. Itulah mengapa upaya konservasi sangat penting untuk melindungi anggotanya apabila memang sering diabaikan. Jadi, lain kali kami mendengar suara katak, ingat, kelompok kecil ini adalah tujuan ekosistem. Mari sekarang sudah mencoba kita sendiri. Kalian satu soalnya sekarang udah banyak yang jadi perumahan, Pak. Industri perumahan di daerah pemilihan saya itu sangat pesat. Berubahnya lahan sawah untuk fungsi lain di Indonesia mencapai 200.000 hektar tiap tahunnya. Selain perumahan, ternyata lahan sawah juga berubah untuk proyek jangka panjang seperti pabrik, jalan tol, dan fasilitas umum lainnya. Padahal lahan pertanian sangat penting untuk desa-desa jadi seperti dulu. Swasembada, sensus pertanian dapat melihat bagaimana kondisi lahan sawah di Indonesia. Nah, yang bikin saya penasaran Pak Gito, kita pengen lihat tentang pertanian ini, sejauh mana kegiatan-kegiatan ini nanti bisa memotret alih fungsi lahan yang selama ini menjadi area sawah dan menjadi perumahan. Sensus pertanian untuk 2023 ini dilakukan setiap 10 tahun sekali dan bertujuan melihat data yang tepat hasil pembangunan di bidang pertanian dan membuat rencana yang lebih baik untuk masa depan. Konversi lahan pertanian di daerah ini nanti bisa disikapi dengan mudah melalui data yang kalau sudah karena pemerintah nanti bisa melihat berapa persen misalnya generasi yang akan datang yang nanti bisa bekerja di industri konvensional dan di sektor rumah dan lain-lain. Melalui wakil rakyatnya, Golkar akan terus mendorong terjaganya lahan pertanian demi kelangsungan pangan dan kesejahteraan rakyat kecil. Karena sebagian besar rakyat Indonesia juga menggantungkan hidupnya sebagai petani. Sayangnya, alih fungsi lahan membuat sawah menyusut dan lahan yang hasil panen di Indonesia menurun. Dengan lahan pertanian terus ada dan berjalan sesuai fungsinya, maka akan ada ketahanan, kemandirian, serta kesejahteraan pangan, terutama untuk rakyat kecil, dan kembalikan kejayaan Indonesia menuju swasembada pangan. Nah, itu adalah video tentang hasil diskusi yang kamu sampaikan tadi kepada ibu. Nah, di sini anak-anak, ibu akan memberikan kamu evaluasi. Oh iya, sebelum ibu memberikan kamu hasil tugas evaluasi, kita akan membahas hasil diskusi kamu tadi. Nah,
sebagainya, apa yang harus kita lakukan? Yuk, ada yang bisa menjawab? Nah, apabila ada satu komponen saja yang tidak lengkap, akan terjadi gangguan ekosistem. Nah, akan terjadi gangguan ekosistem karena gangguan ekosistem ini bukan hanya dilakukan oleh lingkungan alam atau lingkungan buatan, tetapi gangguan ekosistem ini bisa juga dilakukan oleh manusia. Nah, seperti apa yang bisa dilakukan oleh manusia? Gangguan ekosistem itu yang bisa dilakukan oleh manusia seperti yang kami sebutkan tadi ya. Ada apa? Ada apa? Ayo angkat tangan. Tadi ada burung di lembah. Tuh, apa lagi? Iya, terjadi pembunuhan pada binatang. Apa lagi? Ya. Yang ditanam di sawah, jangan membangun perumahan di persawahan. Nah, hal-hal yang kamu sebutkan itu tadi adalah contoh perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Nah, ada yang secara alami terjadi, itu terjadi karena lingkungan alam. Contohnya karena ada gunung berapi, nah, atau kebakaran hutan. Nah, bagaimana caranya supaya hal-hal ini tidak terjadi? Bagaimana caranya? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan guys ya. Iya, kita harus menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, karena hidup bersama makhluk hidup lainnya, namun ulah manusia di bumi sering mengganggu keseimbangan ekosistem. Nah, jadi kita harus tetap menjaga keseimbangan ekosistem kita, menjaga lingkungan kita, menjaga hutan, menjaga persawahan, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini kita harus menanam kembali tanaman, terus memanfaatkan dekomposer untuk membuat pupuk dan penyuburan tanah, tidak menangkap dan memburu hewan secara sembarangan, mengurangi limbah dan sampah serta membuangnya pada tempat. Nah, anak-anak, sebelum tadi sudah Ibu menjelaskan apa dampaknya bagi manusia kalau kita terjadi pembunuhan hewan dan lain sebagainya. Nah, di sini Ibu akan memberi kamu evaluasi dan kamu menjawabnya per individu ya. Buru-buru bener. Ibu akan memberi waktu kamu 10 menit untuk menjawab pertanyaannya.
Jawabannya boleh kamu silang, boleh kamu checklist. Jangan lupa pada lembar evaluasi itu kamu tulis namanya.
ada terjadi pengerusakan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, Ibu ingin kamu bertanya apabila ada yang belum paham dengan pelajaran kita pada hari ini. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Tidak. Berarti sudah paham semua dengan materi yang Ibu sampaikan pada hari ini? Paham semua? Paham. Jadi, terima kasih kepada anak-anak kalau sudah paham dengan materi yang Ibu sampaikan. Ibu sampaikan ke kamu dan jangan lupa, ya, dan jangan lupa nanti hal-hal yang positif ini bisa kamu lakukan baik itu di lingkungan sekolah, baik juga di lingkungan masyarakat. Nah, boleh juga kamu menyampaikan ke baiknya ke kawan-kawanmu, baiknya di lingkungan keluargamu, apabila ada hal-hal yang melanggar atau mengganggu ekosistem keseimbangan yang harmonis, boleh kamu sampaikan kepada teman-temannya atau kepada keluarganya atau kepada masyarakat bahwa hal-hal yang seperti itu yang merusak itu tidak boleh dilaksanakan, ya. Itu adalah melanggar aturan, ya. Nah, jadi kamu adalah sebagai contoh karena kamu tadi sudah mempelajari pelajaran yang seperti ini. Nah, apabila menemukan hal-hal yang seperti itu, karena itu sudah ada undang-undangnya, boleh dilaporkan kepada yang berkaitan. Nah, jadi harapan Ibu, materi ini bisa bermanfaat bagi kamu untuk kedepannya dan bisa kamu laksanakan, ya. Contohnya tadi kamu bisa menanam pohon, terus memanfaatkan lingkungan yang tidak mengganggu ekosistem yang ada di lingkungan kita. Nah, dan yang lebih pentingnya lagi terhadap elang ini, elang sekarang itu sudah sangat langka sekali, ya. Dan apabila terjadi pembunuhan pada elang, silakan melaporkan kepada yang berwajib, ya. Nah, anak-anak, cukup sekian materi yang Ibu sampaikan kepada kamu, dan Ibu persilakan boleh dikemaskan dulu segala bukunya, segala pensilnya. Periksa segala lakinya, jangan sampai segala bukunya ketinggalan. Periksa lakinya masing-masing. Sudah dimasukkan semuanya? Ya, tidak ada lagi yang ketinggalan? Nah, kalau sudah, sebelum menutup pelajaran hari ini, kita tutup dengan berdoa. Sebelum kita berdoa, kita nyanyi satu lagu dulu, ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang.
selesai.